Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai ataupun orang yang menyalurkan jasa. Walaupun gue akan merasa begitu lu hina mama orang yang almarhum, gue merasa mama gue juga jika digituin bagaimana? Ya, memfitnah ibu yang lagi mempertanggungjawabkan keadaan dirinya kepada Tuhannya. Bisa kamu lakukan hanya karena kamu dibayar dengan sepaket skincare. Begitu. Lu bawa-bawa ibundanya Nikita Mirzani, ya, orang tua keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Lu keterlaluan. Aku pengen kayak Miss Gossip yang kayak begitu multi talenta, begitu konsisten dengan afiliatornya. Anjir. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi rame banget, yaitu Miss Gossip, teman-teman ya. Makasih banget buat si akun atas nama B di Instagram yang udah ngirimin aku sebuah konten dimana kita bakal hari ini ngebahas Miss Gossip yang membuat ulah. Sebenarnya kita udah lebih dulu sih di channel ini ngebahas Miss Gossip, tapi ya baru viral sekarang ya. Nih kalau kalian nggak percaya, channel ini update banget lah ya. Tapi nggak apa-apa, ini kayaknya ada dari tanggapan Tessa, Mak Waroka, bahkan netizen juga gitu ya. Ngelihat kelakuan Miss Gossip ini, udah diprediksi ini bakal viral gitu. Dan buat teman-teman yang pengen request konten, teman-teman bisa langsung aja di DM ya, DM Instagram saya di sini. Oke, gak usah lama-lama, kita mulai videonya. Dan jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena di channel ini drama gak pernah habis, gosip di Indonesia gak bakal pernah mati. Tapi sebelum itu nonton video ini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas. Dan kalian juga bakal namanya dapet sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang gak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah ini ada 0,1 gram ya, jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga, let's go. Oke, kita bisa lihat ini adalah salah satu akun dari Miss Gossip sendiri ya. Udah ada perkembangan, pengikutnya 5.000 dan jumlah like-nya ini udah makin banyak, view-nya juga udah makin konsisten ya. Dulu soalnya cuma hitungan 1.100-an ya. Wow, sekarang udah udah lama banget ya kagak lihat. Dan kayaknya dia udah banyak banget menjual produk ya, affiliate ya. Oke, udah cukup berkembang ini. Oke, kita dengerin pernyataan dari Miss Gossip. Lanjut. Luar biasa ya guys. Dalam kasus Tusi ini kita misalnya tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai ataupun orang yang menyalurkan jasa. Walaupun ibunya membantah ini bukan prostitusi, melainkan Nikita Mirzani dan adiknya menemani para pengusaha dan pejabat itu makan malam. Nah, sampai di sini kalian harus paham ya guys, didikan seperti apa yang didapatkan oleh Nikita Mirzani hingga Nikita Mirzani mendapatkan karakter seperti ini sekarang ya. Jadi kasihan banget ya guys. Kita doakan aja semoga Nikita Mirzani betah di dalam tahanan hingga 20 tahun. Menurut saya ini udah offsetnya dia ya. Yang awalnya cuma menghina Nikita Mirzani, akhirnya lari ke emaknya, ibunya. Sampai dibilang kurang pantas si GRMO ya. Saya nggak bisa menyebutkan, pasti kalian tahu. Ya yang nggak tahu artinya, kalian bisa search di Google, itu pokoknya artinya udah nggak enak banget lah. Ya, ini udah offset banget. Oke, kita lihat dari tanggapan Tessa nih. Yang sekarang lagi ada dalam penahanan dan tidak bisa membela dirinya. Dua orang yang tidak bisa membela dirinya. Seorang Nikita Mirzani yang masih ada tidak bisa membela dirinya, dan seorang ibu kandung dari Nikita Mirzani yang tidak bisa membela dirinya karena ibu tersebut sudah tidak ada, sudah lama. Dan itu yang lu fitnah. Tolong 2 kali 24 jam lu bikin permintaan maaf. Ya. Ini udah nggak bisa ditolerir. Kalau lu masih pansos dengan orang yang masih ada, silahkan. Tapi begitu lu pansos sama orang ibu kandung, ibu-ibu, emak-emak,
pansos dengan orang yang sudah meninggoy ibu kandung dari seorang Nikita Mirzani. Di situ sudah tidak ada kata maaf buat lu. Sudah tidak ada lucu-lucuan lagi buat lu. Mungkin selama ini lu merasa lucu. Mungkin selama ini lu merasa keren. Mungkin selama ini lu merasa hebat. Karena dari mulut lu sudah bisa mengata-ngatain, membahas, menghina-hina seorang Nikita Mirzani. Dan kemarin kita tidak peduliin. Tapi saat ini lu offset, menghina mama, memfitnah. Offset lu sayang. Oke, pemikiran saya ternyata sama ya, offset. Dan entah kenapa Miss Gossip ini kayak nggak tahu ya jejak digitalnya. Bahkan kita udah pernah mereaction dia di video konten yang ini nih. Kita nggak apa-apa ya mereaction lagi ya. POV, ketika aku dan Niki meninggal di hari yang sama. Lihat, offset banget gak sih? Ketika aku dan Niki meninggal di hari yang sama. Hamba sudah ada di surga. Si Niki di mana ya? Niki, oh Niki, Niki di mana kau? Tapi katanya kau ibu peri. Di mana kau Niki? Kok nggak ada si Niki di sini ya? Apa si Niki di neraka? Ya udahlah, coba aku cari dulu ya. Ya ampun Niki, ternyata kau di sini. Capek-capeknya aku tunggu kau di surga. Kata pengikutmu kau ibu peri, ternyata bukan. Ternyata kau dajjal. Pantaslah di sini kau sama-sama dajjal. Tapi emang cocok lah di sini. Tapi mulut kau kenapa itu? Mulut bawah kau udah beleak kayak gitu. Mulut atasmu beleak kayak gitu. Kenapa? Udah ku bilang tobat kau nggak percaya. Ya udahlah, mampus kau di situ. Aku mau balik dulu di surga. Sini panas, di sini di sana dingin ya. Ya udahlah, mampus kau di situ. POV-nya tuh serem banget tau gak? Kayak seakan-akan ya si ibu ini masuk surga, sedangkan kita itu ada di neraka. Ini sensitif banget sih ya. Tapi karena kan di sini nyebutnya cuma Niki, dia pintar bermain kata lah, nggak disebutkan nama lengkap. Jadi Nikinya yang mana nih? Nikinya banyak-banyak kan. Oke, masuk akal ya. Pintar dia bermain katanya di sini. Tangisan Tessa Mariska pecah saat orang tua Nikita Mirzani dihina oleh netizen. Gue akan merasa begitu lu hina mama orang yang almarhum. Gue merasa mama gue juga jika digituin bagaimana? Ya. Nangis teman-teman. Mama kita aja dia lagi mempertanggungjawabkan ke Allah, ya, mempertanggungjawabkan ke Tuhannya. Di situ lu sebut-sebut, lu fitnah-fitnah, ya. Gue merasa bagaimana jika mama gue digituin, ya. Kalian pun di sini akan merasa jika bagaimana jika mama kalian sudah nggak ada digituin. Gila. Gue tunggu permintaan maaf lu. Lu bisa minta maaf. Mungkin lu bisa sampaikan ke anaknya. Kalau ke mamah kandungnya Nikita Mirzani, itu urusan lu sama Allah. Karena mamanya pun tidak bisa maafkan lu. Karena mamanya sudah nggak ada, sudah terbaring, ya. Mungkin lu bisa minta maaf ke Allah. Memfitnah orang yang udah nggak ada tuh berat sayang, ya. Nggak ada hati lu. Semusuh-musuhnya gue sama musuh gue, sebenci-bencinya gue. Dulu gue 6 tahun benci banget sama Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani pun benci banget sama gue. Tapi Nikita Mirzani tidak pernah menghina mamah gue. Dan gue pun tidak pernah menghina mamahnya. Kita musuhan langsung loh. Nikita Mirzani yang kalian bilang segitunya tidak pernah menghina mamah gue. Dan gue tidak pernah menghina mama Nikita Mirzani. Kami musuhan 6 tahun, gontok-gontokan. Setiap status hujat-hujatan. Tidak pernah kita tergerak untuk menghina seorang mama kandung yang sudah melahirkan. Kamu kenal aja enggak, tahu aja enggak. Kok bisa hati kamu segitunya memfitnah ibu yang sudah tidak ada, memfitnah ibu yang sudah terbujur, memfitnah ibu yang lagi mempertanggungjawabkan keadaan dirinya kepada Tuhannya. Bisa kamu lakukan hanya karena kamu dibayar dengan sepaket skincare. Begitu. Dibayar dengan sepaket skincare, bisa kamu tega melakukan memfitnah seorang ibu kandung yang sudah nggak ada. Oke, bentar. Saya potong dulu ya teman-teman. Mungkin maksudnya ini nih, skincare ini. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini dia jualan banyak banget skincare. Cuma ini ya skincare-nya kayaknya random sih. Apakah kalian nemu skincare-nya Sheila Shauqiah? Bisa bahaya maksud saya buat Sheila Shauqiah ini. Tingkah lu, kelakuan lu sudah di luar nalar orang. Jika orang itu merasa dirinya masih waras, itu di luar nalar. Apa yang dilakukan lu di luar nalar dan di luar pri.
kemanusiaan. Kita lihat dari komentar netizen tercinta kita lagi ya. Tangkap aja tuh Miss Gosip itu, laporin kemana keluarga besar Nikita Mirzani. Kenapa diem aja mendengar celetosan Miss Gosip? Oke, jadi kan yang dihina masalahnya keluarga ya. Di sini ibu yang sudah meninggal, menurut saya udah nggak layak lah, apalagi orang udah yang nggak ada ya teman-teman. Hal-hal kayak gitu ya janganlah ya. Tapi mungkin ini udah biasa mungkin buat Nikita Mirzani ketemu orang-orang kayak gini ya. Jadi ya dengan ini males lah ngambil repot ya. Karena masalah Nikita Mirzani sepertinya saya lihat kan belum kelar nih. Yang penting itu tujuan keluarga bebasin Nikita Mirzani dulu. Setelah Nikita Mirzani bebas mungkin baru ngurusin ini. Kalau yang saya lihat sih. Lanjut. Ngaca lu hina anaknya, terserah, anaknya masih ada. Sekarang pun anaknya nggak bisa bela diri, lu juga nggak pantas menghina dia. Karena lu siapa? Hah? Siapa lu? Bercermin gak lu? Ada cermin gak di rumah lu? Sorry ya, maaf ya, gue kayak gini ngomongnya ya. Keterlaluan lu. Orang udah gak ada. Mama Nikita Mirzani itu udah, alhamdulillah udah pergi dengan tenang. Kenapa lu bangkit-bangkitin lagi? Lu fitnah lagi. Ada ya, di TikTok ini bisa muncul terseksi namanya. Mukanya dia bisa keseksi. Harusnya muka-muka kayak dia tuh dibuang aja dari TikTok ini. Di antara mamanya, Mama Nikita Mirzani itu Lu udah tahu undang-undang dibilang, undang-undang ITE jangan sebut nama. Lu sebut nama Nikita Mirzani. Dia sebut nama. Setahu gue di Indonesia ini nama Nikita Mirzani itu cuma dia kayaknya. Belum ada gue temuin nama yang udah dewasa-dewasa Nikita Mirzani, baru dia kayaknya. Nama Nikita Mirzani itu baru dia. Lu sebut nama lagi. Lu sebut nama dia, lu bilang mamanya GM. Kesimpulannya, Mbak Tessa itu orangnya harus ditangkap. Ya, harusnya ditangkap. Dan kalau kita coba perhatikan lagi sih di video di awal. Ini sangat luar biasa ya guys. Dalam kasus Nikita Mirzani tidak sendirian. Nikita Mirzani ya. Yes, disebut namanya. Offset banget. Wah, ternyata jejak digitalnya Nikita Mirzani ini sangat luar biasa ya guys. Dalam kasus Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai ataupun orang. Seneng kan akhirnya? Susah payah buat video NM terus sekarang di notice NM, di up di akun fanbase-nya. Besarnya NMDG. Tenang ibu, tungguin dulu almarhum ibu anaknya bukan cuma NM. Masih ada Edwin, Lintang, tungguin. Udah pokoknya. Wow, serius di up ke fansbase-nya Nikita Mirzani. Wow. Bentar, ini ada akun Nikita Mirzani yang udah centeng biru. Oh my god. Terima kasih. Tolong jangan dihapus ya. Dibales sama Miss Gosip. Siap. Ini mental Miss Gosip keren banget loh. Dihujat, diancam dilaporin, gak ada takutnya. Wah. Saya kalau posisi jadi Miss Gosip ya, saya mending minta maaf. Ya udahlah. Bisa bahas-bahas kayak gini nggak penting juga gitu. Ini sih bahas Nikita Mirzani kalah request kalian ya teman-teman. Dan saya harus berhati-hati sebagai host ya. Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Astagfirullahalazim, ini ibu-ibu bener-bener ya mulutnya ya. Ini banyak banget yang udah mention Mamski di postingannya si ibu-ibu ini. Ini salah satu dari yang kalian mention dan aku akan beri tanggapan ya. Pertama yang mau aku kasih tanggapan itu adalah sebelum dari komennya itu yang benar-benar udah nggak masuk di akal, keterlaluan, adalah nomor satu yang gue lihat adalah penampilan lu, Bu. Lu itu pakai baju, ganti dulu deh, beneran. Karena apa, pas orang ngelihat baju lo itu bagus ya, sopan, islami, tapi masya Allah Bu, mulut lo Bu. Yang kedua, lu nyebut nama lengkap. Nama lengkap dari Nikita Mirzani. Berani lu ya. Hebat lu ya. Berani banget lu. Siapa di belakang lu sampai sebut nama begitu. Ketiga, lu bawa-bawa ibundanya Nikita Mirzani ya. Orang tua keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Lu keterlaluan. Beneran asli. Gue gak ngerti maksud lo apa. Pengen engagement, pengen terkenal, pengen viral di TikTok, gak kayak gitu caranya. Banyak cara lain Bu yang lebih terhormat ya, yang lebih elegan. Ini udah parah sekali nih. Mentang-mentang Nikita Mirzani di dalam ya, lu seenak jidat lu aja. Ada aturan Bu. Dalam kita gak suka dengan lawan kayak apa kayak, ada aturan.
kita menyampaikan sesuatu tuh ada aturannya dan ada unggak-ungguknya lah kepada orang yang udah meninggal dunia, orang tua dari orang yang bermasalah sama kita. Itu di luar itu nggak pantas kau sebut-sebut ya. Nggak akan mendapatkan faedah apapun dari sini, dari apapun yang kau ucapkan itu. Orang semakin antipati melihat mukamu itu, ya. Dan mungkin saya rasa ini pasti akan ada sesuatu hal yang terjadi dah sama dirimu kalau ngelihat seperti ini ya, karena entah itu. Bentar, sesuatu hal yang terjadi apa nih maksudnya nih? Apa nih? Yang kelihatan ataupun yang nggak kelihatan gitu loh. Ya karena aku udah sebut-sebut orang yang udah nggak ada, jangan pikir. Oh karma maksudnya karma. Okay. Aman-aman aja gitu, memfitnah dan menghujat orang yang udah nggak ada. Dan yang paling penting, mulut bicara, lidah tak bertulang. Apa aja bisa diomongin, suka-suka. Tapi fakta dan data, tanpa itu mulutmu hanya mulut ember bocor. Bagaikan kaleng kosong dipukul, berisik, tapi nggak ada isi. Nggak ada sesuatu hal yang bisa dipercaya. Enak aja kok bisa bilang, si A begini, si B begini, buktinya mana, faktanya mana, datanya mana. Bener. Kalau bukan berarti itu hanya sekedar fitnah dan berita hoax. Dan gue sangat-sangat gue istilahnya, sampai gue hapus, gue nyari kata-kata yang tepat. Gue mengecam ya perbuatan seperti elu, Bu. Pikirin sebelum datanglah si K itu. Tahu kan lu Kak? Pada tahu nggak nih followers siapa, gue? K apa nih? K itu apa? Coba K. Pikir. Tulis komen. Intinya yang dibahas sama Maroka ya intinya juga penampilan di sini ya. Saya agak tertarik dengan komentar dari penampilan. Iya juga ya. Penampilannya itu ngapain coba? Itu selimut bisa di wajah. Jadi seakan-akan kayak orang STR ya. Kalau mau dilaporin juga ya ini ngabisin tenaga dan waktu sih. Cuma kalau dibiarin makin jadi. Ya semoga dengan ada video ini dia minta maaf aja sih, sebenarnya udah clear ya. Udah lah nggak usah ngebahas-bahas kayak gini lagi ya. Kita lihat deh dari sisi Icat nih ya. Icat yang deket banget sama Nikita Mirzani. Kasus Nicky Bull, wadidaw. Tidak grogi, tidak salah ngomong, fokus dengan jualannya itu bagaimana caranya? Ngefans loh aku, konsisten jualan. Nah, walaupun yang lain pada aku juga nggak ngerti apa yang teman-teman ketik itu tuh apa. Padahal aku mau naik itu untuk menanyakan bagaimana cara menjadi afiliator seperti itu gitu loh. Konsisten loh, hebat loh mentor ini. Mentor yang jualan buku Reizuka Ari afiliator. Hebat loh. Ya Icat mau nggak bisa seorang Icat nggak ada yang loh. Karena aku jauh kelas, tatanya jauh guys. Jadi dia emang gak akan anggap aku karena aku memang afiliator GMV rendah. Kan dia GMV-nya aku iri banget. Aku pengen kayak Miss Gossip yang kayak begitu multi talenta, begitu konsisten dengan afiliatornya. Anjir. Hebat banget. Kayaknya aku mau belajar sama Reizuka Ari, aku cancel deh. Aku harus belajar sama Miss Gossip. Penonton 100.000 penonton loh dia. Followers 5 juta loh. Ya. 5.000 apa 5 juta? Followers 5 juta, penonton 100.000, yang check out tadi lebih dari 100.000 produk tercheck out loh. Konsisten. Orang pada komen, aku nggak ngerti kalian pada komen apa di sana, tapi dia tetap fokus dengan jualannya. Pasti brandnya bangga banget yang dia bawa itu. Inilah sebenarnya panjang banget videonya, tapi hanya sindir-sindiran dan kayak salut banget gitu karena emang dia selalu konsisten jualan dan itu berhasil gitu. Engagement dia kayak dia coba menjelekkan Nikita Mirzani nih. Kan banyak nih followers Nikita Mirzani yang benci dan kesel sama dia dan penasaran sama konten-konten dia selanjutnya. Di situ momen dia mungkin men-share produk gitu kan. Oh, itu bahaya banget sih ya. Dan saya juga udah nggak tahu lagi kuat loh gitu ya sama komentar pedes-pedes netizen. Saya aja bacanya wow, isinya kok laporin, penjarakan. Ini aja ya guys ya
yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua, updatean berita tentang soal Miss Gossip. Makasih banget yang udah share kontennya ke Instagram saya di DM. Thank you banget. BTW kalau kalian buat konten jangan sampai offset lah ya. Ini udah offset banget sampai ke ranah orang tua. Yang awalnya cuma Nikita Mirzani, sekarang ranahnya sampai ke orang tua, itu udah terlalu offset lah ya. Tunggu aja sampai mungkin Nikita Mirzani bebas ya, siap-siap lah. Kita tahu Nikita Mirzani orangnya cukup barbar, siapapun dilawan sama dia ya. Apalagi ini nih ditiup kayak sama Nikita Mirzani, hilang dia ya guys ya. Yaudah guys, saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada yang tersinggung dengan kata-kata saya dan ekspresi saya, minta maaf. Saya hanya manusia biasa yang tidak lupa dengan kata salah. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.